Coffee Time, ngobrol virtual bareng Auto Family. Hai Auto Family, apa kabar Anda? Senang sekali saya Andin Wijaya kembali hadir tentunya untuk menemani Auto Family dimanapun berada dalam event Ngovi 2000, ngobrol virtual bareng Auto Family. Nah, Ngovi 2000 ini merupakan event virtual yang diselenggarakan oleh Auto 2000 untuk lebih dekat dengan Auto Family pastinya. Oke, jadi selain para Auto Family ini tetap dapat bernegosiasi dengan para wiraniaga kami untuk memilih kendaraan Toyota impian Anda, juga akan ditemani dengan talk show santai dan topik yang sangat menarik dan sayang sekali untuk dilewatkan. Untuk kali ini Ngovi 2000 ngobrol virtual bareng Auto Family ini hadir dengan tema New Year New Me, kenali dirimu berdasarkan sio dan kepribadian. Wah, seru sekali pastinya ya. Nah, sebelum kita lanjutkan Auto Family, saya mengingatkan kepada Auto Family dimanapun berada, jangan lupa untuk selalu klik dan juga komen, subscribe ke YouTube channel Auto 2000 ID dan juga nyalakan loncengnya untuk selalu mendapatkan notifikasi mengenai video terbaru dari Auto 2000. Oke, kali ini saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh Bapak Judianto selaku Regional Business Division Head Auto 2000 Jawa Timur dan Bali yang akan bersama dengan saya untuk bertanya dan ngobrol santai dengan narasumber kita nanti. Selamat siang Pak Judi. Ya, selamat siang juga. Wah, seru sekali. Andin. Pak, gimana nih? Kayaknya sudah siap ya untuk menghadapi tahun 2023. Ya, mau nggak mau harus siap. Harus siap ya. Auto 2000 selalu siap. Temenin Andin juga Pak untuk ngobrol-ngobrol nanti bersama narasumber kita ya. Oke, nah langsung saja untuk talk show kali ini kita kedatangan bintang tamu yang akan membuat obrolan kita sangat menarik. Dia adalah seorang konsultan Feng Shui. Selamat siang dan selamat datang untuk Ibu Angelina Fang selaku CEO founder Feng Shui Consulting Indonesia. Halo, selamat siang Halo, Ce. selamat siang. Halo, selamat Halo, siang siang, Pak. Ce. Apa kabar Ce? Kabarnya luar biasa. Luar biasa baik ya, apalagi kita pastinya akan menghadapi tahun 2023 dengan begitu banyak sepertinya apa ya tantangan-tantangan yang akan dihadapi. Kita akan ngobrol-ngobrol nanti. Nah, untuk mengawali talk show kali ini saya akan bertanya nih kepada Pak Judi dan juga Ce Angelina. Selama ini aktivitas yang dilakukan apa? Ke Pak Judi dulu deh. Aktivitas yang saya lakukan? Aktivitas sehari-hari yang dilakukan selain bekerja mungkin Pak. Oh. Auto Family ingin tahu juga mungkin ini ya. Kita selain bekerja, ya tentunya kita bekerja dengan tekun, ya menjual unit kendaraan, mengkoordinasi. Ya tentunya kita juga mesti tahu juga sih, kita punya Feng Shui itu gimana ya tahun ini kita ya. Oke. Jadi pengen tahu juga biar supaya kalau kurang bagus kita cari kiasan. Nah, kita harus melakukan apa? Kayaknya nanti kita tanya sama Cece Angelina ya. ini loh, ya kan. Jadi kita juga bisa mengurangin lah ketidakenakan, ya kan, dengan adanya Feng Shui. Itu kan tadi juga kita sebutin bukannya ramalan, artinya kita memang harus ada gimana ya kepercayaan kita untuk memperbaikinya. Gitu. Oke, nah dari Cece sendiri kegiatannya selain menjadi konsultan ini, apa sih yang mungkin dilakukan biar kita juga terlihat seperti Cece semangat terus ya? Iya, kalau kita sih sebenarnya ya sebagai konsultan fungsi mungkin nggak begitu banyak yang tahu ya. Tetapi sebenarnya kita hari-hari ya biasanya kita melayani konsultasi. Konsultasi kita itu ada beberapa bagian. Pertama konsultasi bangunan. Jadi kalau misalnya mau bangun rumah, kemudian mau bangun kantor atau rumah yang sudah ada gimana supaya lebih baik. Kemudian ada juga konsultasi peruntungan pribadi. Jadi hoki saya tahun ini tuh gimana, apa yang harus saya lakukan ya kan ya. Dan kita juga ada konsultasi seperti pemilihan hari baik. Jadi kalau hari baik orang mau menikah, kalau mau melahirkan biasanya kan selalu berusaha ya dalam arti untuk mendukung upaya kita supaya kegiatannya berjalan dengan baik dan lancar. Nah selain itu kalau di dekat Imlek nih biasanya kita tuh sibuk banget karena kita menyiapkan persiapan Imlek ya. Ya kalau misalnya di orang masa liburan kalau bisnis hotel pariwisata tuh di liburan adalah peak season. Kalau peak seasonnya kita salah satunya di Imlek ini, kayak gitu. Jadi kita bikin ramalan show, kemudian kita bikin tips-tips Feng Shui untuk tahun yang akan datang. Banyak pokoknya yang dilakukan ya. Betul ya, sibuk. Nah, ngomong-ngomong nih, berbicara dengan sio dan Feng Shui ya.
Saya ingin tahu dan pastinya juga Auto Family penasaran, ini yang dimaksud dengan Shio dan juga Feng Shui ini tuh apa sih, Ce? Dan sebetulnya apa sih hubungan antar keduanya ini? Ya, oke. Jadi kan seperti saya info bahwa di dalam Feng Shui, ya Feng Shui itu lebih menganalisis hoki bangunan, gitu ya. Jadi hoki sebuah bangunan, rumah, kantor, toko, gitu kan. Gimana supaya jadi lebih baik. Sedangkan kalau Shio itu adalah bagian dari astrologi Tiongkok, Pak, ya. Kalau kita kenal dengan Patzi metodenya ya, Patzi atau 8 aksara. Nah, ini untuk menganalisis hoki orangnya gitu. Jadi kalau Feng Shui menganalisis bangunannya, kalau astrologi menganalisis hoki orangnya. Nah, astrologi Tiongkok ini sebenarnya yang paling gampang kita kenal adalah Shio gitu. Shio ini adalah elemen yang muncul di tahun lahir kita gitu, seperti tahun yang akan datang ini adalah kelinci air. Jadi orang-orang yang lahir di tahun 2023 ini secara umum adalah Shio-nya kelincinya kelinci air. Nah, kalau misalnya yang tahun kemarin 2022 itu secara umum yang lahir itu adalah Shio-nya adalah tahun macan air, seperti itu. Jadi Shio adalah bagian dari astrologinya. Nah, sebenarnya Shio ini kita nggak hanya di tahun lahir aja, Pak Judi juga Mbak, tapi kita ada di Shio di tahun, di bulan, di hari dan jam, seperti itu. Nah, apa hubungannya keduanya adalah Feng Shui itu menganalisis sebuah bangunan itu dicocokkan dengan orangnya, kayak gitu. Jadi Shio-nya apa di tahun, bulan, hari dan jam dicocokkan dengan bangunannya supaya orang yang tinggal di dalam itu lebih hoki. Istilahnya lebih dilancarkan, mendapatkan kelancaran dalam apa yang dia lakukan. Ibaratnya kalau rumahnya itu atau kantornya itu feel-nya fresh, kemudian lebih rapi, segar, kita masuk ke dalam rasanya semangat, produktif gitu ya. Dengan demikian kita bisa bekerja dengan maksimal untuk mencari cuan, kayak gitu. Dengan demikian baru kita mendapatkan produktivitas, kemudian orang-orang suka sama kita, orang-orang memberikan opportunity lain kepada kita, baru akhirnya cuannya berdatangan terus-menerus. Begitu. Itulah kedua hubungan antara Shio dan juga Feng Shui ya. Betul, ya? jadi ada orangnya sama bangunannya. Ada orangnya dan juga bangunannya. Ya, tapi betul. ini Andin ngomong-ngomong, penasaran juga ini sama Pak Judianto. Boleh tanya nggak sih Pak, Shio Pak Judianto ini apa? Kira-kira Pak Judianto tuh memiliki kepribadian yang bagaimana sih? Kalau saya tuh Shio-nya Shio kemudian kera ya, monyet ya. Kalau saya suka baca-baca itu, berkepribadiannya tuh lincah, jenaka gitu ya, sangat optimis. Saya nggak tahu kalau kita tanya sama Cece ini ya, kan mungkin lebih banyak mahalnya. Kalau kita yang itu aja, jadi banyak akal gitu loh. Kita jadi histori seorang kera seperti apa, kita bisa lihat kan. Dia lincah, banyak akal, cenderung memang mau menang lah gitu loh. Iya, dalam fight apapun kita mau menang gitu. Dan katanya juga kalau Pak Judi ini tidak cocok bekerja di tempat pemadam kebakaran ya. Ya tadi saya tanya sempet kalau kita monyet air, waduh jangan berlawanan lah gitu ya kan. Kalau kita air ya jangan carinya kerjanya yang panas-panas atau matahari, tapi mungkin lebih jelasnya sama Ce Angelik nih. Nah, gimana nih Ce? Memberikan tanggapan dari Pak Judianto ini, kira-kira karakternya tuh seperti apa Pak Judianto ini? Apakah benar ingin selalu mudah-mudahan nggak salah jawab ya Pak ya? Sebagian besarnya lah ya kan, Shio kera pasti kan digalui ini ya. Boleh. Jadi kalau Shio itu sebenarnya adalah lambang binatang untuk mewakili sebuah elemen. Betul. Nah, jadi sebenarnya dalam Feng Shui kita tidak melihat sifat binatangnya Pak. Iya betul. Tapi kita melihat sifat dari elemennya. Nah, kebetulan memang sifat elemennya ini mungkin agak sedikit mirip dengan binatangnya. Kalau Shio monyet itu mewakili elemen logam besar. Jadi logam besar bayangkan seperti kapak, kemudian pisau, kemudian kan misalnya senjata tajam. Yang make itu biasanya siapa? Orang-orang yang heroik, ya pahlawan lah, jenderal lah dan lain sebagainya. Maka kita melihat sifat dari si elemen logam ini, logam besar ini. Nah, kalau orang yang Shio monyet, elemen logam besar ini biasa memang sifatnya heroik gitu ya, senang membantu orang gitu ya. Kemudian akhirnya kadang-kadang dianggap kepo Pak, kadang-kadang kayak gitu. Tapi maksudnya baik kayak gitu. Kemudian mau membantu lah ya. Betul, mau bantu, senang sosialisasi. Kalau kata anak sekarang tuh kepo iskir ya Pak ya. Kepo iskir, oke, mantap. Nah, kemudian elemen logam ini kan cepat ya. Kalau kita lihat kalau misalnya dari 5 elemen gitu ya, air, kayu, api, tanah dan logam, di antara semua elemen ini, elemen logam itu yang paling cepat, paling tajam gitu ya. Nah, dengan demikian Shio monyet ini juga punya sifat cekatan. Ya lincah itu juga benar Pak. Jadi cekatan, kemudian cerdas.
ya, dan banyak akalnya Pak. Nah, banyak Cocok akal. berarti Pak kerja di sini Pak. Jadi kalau misalnya karena sifat heroik itu juga kadang mau membela kebenaran. Jadi kalau orang nggak adil tuh rasanya gimana gitu. Iya, Jadi kita mau betul. bantuin dia seperti itu. Dan yang lainnya lagi adalah kadang sio monyet itu senang dengan hiburan Pak, gitu ya. Jadi meskipun capek kerja dan lain sebagainya, tapi hiburan tetap on kayak gitu ya. on Tetap fire ya, ya. tetap mau menikmati hidup seperti Iya, itu. iya, iya. Nah kadang-kadang karena seperti itu akhirnya kadang kurang disiplin sedikit kayak gitu. Jadi lebih santai, ada santainya kayak Iya, gitu. iya, Tapi iya. kalau ada orang yang kesusahan atau yang mengalami ketidakadilan, Bapak pasti mau bantu, pasti mau maju gitu. Meskipun kadang-kadang orang pikir itu kepo, kayak oke. gitu. Jadi itu kurang lebih sifat si sio monyetnya. Tapi kita lihat dari elemen logamnya. Oke, jadi bukan melihat dari sisi Binatangnya. binatangnya. Betul, gitu betul. ya. saya tuh Itu. sering berkelana sih, cuma istilah kerennya mungkin traveling kali ya. Oh, Iya betul. iya, kan? Nah, Saya sio sering traveling betul tuh, betul, betul Pak. ya? Itu Jadi mungkin jadi salah satu caranya Pak betul. Judi ya. Iya. Jadi sio monyet itu termasuk dengan kalau dalam analisis astrologi Tionghoa, termasuk dalam traveling horse gitu adalah salah satu sio yang nggak bisa diem, Pak. Jadi sering traveling ke sana kemari gitu. Kadang cuannya lebih bagus pada saat traveling, Pak. Iya. Kayak gitu. Nah, jadi memang sio monyet seperti itu karena sifatnya cepat, istilahnya maunya cepat, maunya Iya. praktis to the point. Jadi juga kadang kalau ada apa-apa, ada kerjaan atau apa yang langsung jalan-jalan kayak gitu, traveling. Kayaknya 90% loh itu. Oh iya, makasih Wow. Pak. 90% itu bukan Betul karena ya? bagus ya, 90% lah, 90% Iya, juga betul. selalu maunya simple, cuma cepet. Iya, Ya, tapi praktis. hasilnya juga oke lah. Memang ada salah, tapi kita kalau memberikan keputusan kepada tim, Iya. ya kalau lambat nanti ditungguin. Iya, Ya kata orang mendingan ambil keputusan cepat, namun ini walaupun ada salah ya kita akan perbaikin gitu. itu. Tapi ada keputusan, Ada jangan putusannya digantung ya. orang gitu. Iya, Betul, benar. betul. Ada solusinya. lah ya, Iya, Pak, ya. solusi. Pak Judi Oke. kalau sio monyet banyak akalnya Pak. Jadi kalau misalnya ada kesalahan pun langsung cepat untuk diperbaiki. Saya mau Cerdas ya. nanya dong, kalau sio tuh ada 12 ya. Kira-kira sio yang paling keren katanya sio naga ya? Nah, gimana Nggak tahu tuh? ya, Iya, iya. saya dengar sio paling keren naga deh gitu. Oke, sebenarnya sio naga ini kan karena di Tiongkok Iya. di antara 12 sio itu sio naga tuh yang paling mewah, paling megah dan paling hebat gitu ya. Tapi pada dasarnya kan naga itu tidak ada di dunia. Maksudnya dalam kenyataan kan naga Betul. itu hanya kayak seperti hewan atau binatang yang istilahnya legenda. Kita Betul. sebutnya seperti itu. Jadi itu memang karena anggapan orang melihat simbolisme aja Iya, sih Pak, iya. bahwa naga itu kayaknya lebih Keren, keren, iya. lebih hoki, lebih bagus. Tapi sebenarnya enggak Pak. Semua sio Bagus ya. 12-nya itu punya kesempatan yang baik untuk hoki Betul. Pak. Dan orang paling kaya dunia belum tentu sionya naga. Kayak gitu. Masing-masing sio tuh ada keunggulannya sendiri, Betul, kekurangannya betul. juga ada ya. Betul. Iya, iya. Pada tahun sio naga logam atau naga emas ya di China itu dan di seluruh dunia orang Tiongkok itu ya orang Chinese itu berlomba-lomba untuk lahirin anak sio naga. Wow, aduh. Karena naga emas kan Berarti Pak. rumah gitu. sakit penuh tuh. Iya rumah sakit penuh gitu. Pasti kalau yang jadi dokter tuh pasti, waduh kok tahun ini kayak ordernya Iya, banyak harus. amat kayak Iya. gitu. Tapi pada kenyataannya yang sio naga karena banyak nih Pak populasinya, maka si anak-anak sio naga ini pada saat nanti dia lulus kuliah Pak, Iya. saingannya lebih banyak. Iya. Jujur aja Oh, kayak gitu iya, karena benar, generasinya lebih benar. banyak. Dan Kayak gitu. ambisinya juga saling tinggi kali Betul, ya. Kompetisinya ya. betul. Karena kompetisinya lebih sengit Lebih kan, lebih sengit. banyak. Kalau lahir, kalau misal di Tiongkok lahir jutaan anak gitu, Betul. berarti mereka akan bersaing dengan jutaan anak lainnya kayak gitu. Iya. Nah, jadi bukan tidak ada sio yang paling bagus Pak, kayak gitu. Semua sio punya peluang sama bagusnya untuk Sama, sukses ya. Cuma mungkin bagi sebagian orang, mungkin saya sionya apa, saya lebih cocok dengan sio apa, pengen punya anak sio apa, Oh. kayak gitu. Oke. Nah, tapi semua sio punya kesempatan yang sama untuk sukses. Iya. Seperti Betul, itu. tadi yang dikatakan Pak Judi juga punya keunggulan dan kekurangannya masing-masing Betul, ya. betul. Nah, Cie ngomong-ngomong nih, tahun ini kan kita juga memasuki sio kelinci betul ya, Betul. yang berelemen air. Nah, bagaimana peruntungan untuk sio kelinci sendiri dan juga sio lainnya sih sebenarnya? Oke, kalau sio kelinci, jadi kalau misalnya nih setiap tahun nih sio kelinci ketemu tahun kelinci, dia akan kena ciong atau Oh, ketidakharmonisan. jadi sendiri ya, dia Ya, kelinci sama kelinci ya. betul. kan ada Kalau di- tahun kemarin tahun macan, berarti sio macan sendiri akan mengalami ciong, Nah. tetapi levelnya ringan. Oke. Levelnya ringan ya, ibaratnya kayak kita misalnya dalam dunia kerja ketemu saingannya kita Pak. Ketemu sesamanya kita gitu. Sesama sio kelinci juga? Iya Oh, begitu. oke. Jadi kurang lebih kita ada ketemu saingannya kita lah seperti itu. Nah, yang disebut dengan ciong ini adalah sebenarnya bukan sial, tetapi ada perubahan gitu ya. Jadi kita dipaksa keluar dari zona nyaman. Nah, pada saat kita mengalami perubahan kan pasti kita agak stres mungkin ya. Perubahan kan nggak nyaman ya.
kemudian ada lebih banyak kerjaan yang harus dikerjakan dan lain sebagainya. Tetapi kalau dikerjakan dengan baik, hasilnya bisa bagus. Kayak gitu. Seperti ujian mau naik kelas lah, kalau saya sebutnya gitu. Kalau Ciong itu ujian naik kelas. Kalau sebelum ujian stres dulu, nyari kisi-kisi dulu gitu kan ya, cari tahu teman kira-kira apa yang keluar gitu. Tapi kalau dijalani dengan baik, kita bisa naik kelas. Waduh, seperti Cik, itu. Ini kayaknya relate sama kehidupan saya nih. Karena saya kebetulan kelinci. Ya, oke. Jadi sebenarnya Ciong ini nggak perlu ditakuti, tapi kita perlu antisipasi. Kayak kita sebenarnya kalau ramalan Ciong atau prediksi hoki Ciong itu kayak anggap seperti ramalan cuaca, Pak. Kayak gitu. Jadi kalau kita tahu depan mau hujan, maka kita harus siapin payung. Iya. Jadi jangan nangis, aduh besok mau hujan, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi nggak, kita fokus. Oke, kita perlu apa? Kita perlu payung dan lain sebagainya. Nah kemudian kalau yang Ciong yang kelinci sendiri, jadi di tahun kelinci itu ada Ciong atau ketidakharmonisan yang sifatnya ringan kayak gitu. Nah untuk Ciong yang lain sebenarnya kita kan full ya, kalau 12 Ciong mungkin nggak selesai-selesai Pak, mungkin selesainya besok gitu ya. Beresnya besok ya? Iya, jadi saya kasih ringkasnya dulu. Untuk lengkapnya bisa ke website kita konsultasifungsi.com atau fungsi.co.id atau ke bit.ly/Ciong2023. Ada di bawah ini ya. Ya, nanti akan dikasih tahu lengkap di sana dari umumnya setiap Ciong ya, dari umumnya gimana, karirnya, keuangannya, asmara, kesehatan, pokoknya lengkap pakai telur kayak gitu ya Pak. Kayak nasi goreng ya. Ya. Nah kalau untuk secara umum di tahun kelinci air kita ngomongin Ciong yang hoki dulu deh. Ciong yang hoki tahun ini ada 5, yaitu anjing. Sio anjing, kemudian sio kelinci, kemudian sio tikus, sio kambing, dan sio monyet Pak. Jadi selamat kita Pak ya. Tahun ini kelima sio ini diberkahi dengan kelancaran, ya lebih gampang istilahnya dalam menjalani tahun, lebih harmonis. Kemudian mungkin kalau punya follower nambah Pak, kayak gitu ya. Kemudian pendukung kita juga banyak yang suka sama kita ya. Nah jadi kelima sio ini diberkahi dengan hoki kelancaran di tahun ini, kayak gitu. Tentunya harus ini kali ya, tetap kita harus berusaha yang optimal, positive thinking. Jadi jangan kita percaya gitu aja, mungkin kita juga tetap harus berbuat yang bagus lah. Betul Pak, jadi nggak mungkin hoki terus duduk di rumah tiba-tiba duit datang, nggak mungkin juga. Cuma di tahun ini karena kita tahu bagus, ibaratnya kita tahu musimnya lagi bagus, kita nanamnya lebih banyak gitu, seperti itu. Betul. Dan gampang mencari peluangnya gitu ya. Betul. Nah kemudian ada lagi sio yang mengalami ketidakharmonisan. Nah ketidakharmonisan ini disebut dengan Ciong. Nah yang mengalami Ciong ini ada 5 ya. Sionya pertama adalah sio ayam, kemudian sio naga, ya, kemudian sio tikus, kuda dulu, kemudian sio tikus, dan yang terakhir adalah sio kelinci sendiri. Jadi si kelinci dan sio tikus itu meskipun ada mengalami perubahan, tetapi satu sisi juga datang bintang baik yang bisa membuat mereka lebih hoki harmonis tahun ini. Jadi gado-gado. Good and bad come together. Jadi selama kita bisa maksimalkan yang bagus dan kita bisa antisipasi yang buruk, maka hasilnya masih bisa bagus. Seperti itu. Artinya dia mesti berusaha lebih keras lah ya. Betul, berusaha lebih keras. Nah, terus kemudian Pak, karena kena Ciong biasa pikirannya kan kurang jernih tuh. Ya karena banyak yang harus dikerjain gitu ya. Jadi nggak sengaja salah ucap, akhirnya konflik sama orang kayak gitu ya. Jadi kita harus bisa cari aman, menghindari konflik sama orang. Kadang terkena Ciong itu nggak masalah remeh tapi jadi besar Pak. Jadi misalnya kita bikin di sosial media gitu kan, kita bikin status apa gitu nggak sengaja, tapi nggak taunya nggak tahu kena kasus ini gitu ya, pencemaran nama baik. Kemudian ada juga yang nggak sengaja ngomong apa gitu, tapi akhirnya malah kita reputasi kita jadi buruk. Jadi bumerang sendiri gitu ya. Betul. Jadi kita harus cari aman di tahun ini, kemudian hindari konflik Pak, kemudian lebih sabar ya, dan istilahnya lebih kerja kerasnya memang harus ditingkatkan di tahun ini. Tapi hasilnya masih bisa lebih bagus, masih bisa lebih baik karena itu adalah 1 tahun untuk saya anggap adalah keluar dari zona nyaman, kesempatan kita untuk bisa sukses seperti itu. Ini menarik ya untuk para auto family. Jadi yang tadi sionya di tahun ini baik, ada 5 juga yang mungkin bukan tidak baik, tapi bisa memberikan apa ya namanya istilahnya kayak fokus ke yang lain, ke yang bagus-bagus, ada 5 juga. Mungkin Pak Judi ada yang mau, boleh. Ini yang mau nanya nih mengenai Feng Shui juga sih. Boleh. Gimana ya antara Feng Shui dengan kepribadian kita secara umum, terus kemudian sebagai pelaku ekonomi nih. Nah kurang lebihnya seperti apa gitu. Minimal kita bisa antisipasi atau bisa kita lakukan apalah supaya tetap 2023 ini lancar. Ya. Jadi sebenarnya kalau Feng Shui ya, dalam pelaku ekonomi berarti kalau kita berbisnis ataupun berkarir gitu ya, dalam Feng Shui kita akan selalu mengoptimalkan 3 hal gitu ya. Pertama adalah timingnya, yaitu waktunya, dimana kita tahu dari ramalan Sionya itu
atau dari prediksinya itu yang paling sederhana ya, kita bisa tahu apakah tahun ini tahun yang bagus untuk kita, secara umum iklimnya seperti apa, kemudian kalau mau ekspansi bagus atau enggak, kemudian kalau mau istilahnya mau ada launching produk baru, tahun dan bulan kapan yang bagus, nah itu biasanya yang dilakukan, timing pertama. Yang kedua adalah berada di lokasi yang baik, kayak gitu, berada di lokasi yang bagus, di mana bisa mendukung hoki kita supaya lebih lancar. Kayak gitu. Nah itu yang kedua, itu yang untuk bisnis apapun misalnya kita berkarir. Dan yang terakhir adalah melakukan hal yang tepat ya. Jadi ada hoki dari faktor waktunya, hoki dari faktor bangunannya, terakhir ada hoki manusianya. Ini yang paling penting, yaitu usaha dan kerja keras kita gitu. Jadi timing dan lokasi akan menjadi faktor pendukung untuk kita. Nah kalau tahun 2023 sendiri sebenarnya kalau kita lihat tahun kelinci air itu ya, kita kan ada elemen airnya. Betul. Airnya itu air kecil, bayangkan seperti uap, kemudian hujan, kemudian kabut, bisa kita lihat ya kan ya. Terus pada saat kita lihat itu mungkin kita perasaannya mellow ya, perasaannya agak kurang semangat sedikit, dan tapi satu sisi kita nggak bisa kita pegang, jadi agak misterius gitu. Jadi elemen air kecil ini sifatnya adalah sensitif, kemudian lembut, kemudian imajinatif ya, kemudian ada juga perasaan romantis. Nah negatifnya adalah pesimis, melankolis ya, kadang berpikirannya kurang kurang positif ya, kadang berpikiran sempit, ada pikiran-pikiran negatif. Datang bareng sama si kelinci. Nah kelinci ini elemennya adalah kayu kecil ya, kayu kecil tuh bayangkan seperti tanaman, rumput, bunga gitu ya. Maka kita bisa lihat bahwa si rumput ini sifatnya fleksibel, beda sama pohon yang keras ya. Kalau yang si rumput ini dia lebih fleksibel. Jadi sifat dari kelinci itu adalah fleksibel, adaptif, kemudian lembut juga sama, kemudian indah, menarik untuk dilihat ya. Jadi bersifat artistik, suka dengan keindahan ya. Satu sisi juga punya sifat negatif. Sifat negatifnya apa? Misalnya si kelinci ini, si elemen tanaman ini ya selalu mau bertumbuh ya, tanaman rambat juga termasuk selalu mau bertumbuh, dan kadang bertumbuhnya itu dengan sedikit sifat yang picik, egois ya. Bapak bayangkan seperti parasit gitu ya, perhitungan gitu ya. Terus kemudian nunggu ya, nunggu tapi mau ngambil peluang dari yang lain kayak gitu, gitu. Jadi ada piciknya, ada egoisnya, ada pencemburunya kayak gitu. Terus kadang mudah trauma gitu kan, kalau rumput diinjek aja udah langsung letoy gitu kan, mudah cemas seperti itu. Nah jadi tahun kelinci air ya, dari luar kelihatannya mungkin pesimis, mungkin masih pesimis, orang mungkin masih aduh tahun 2023 katanya resesi dan lain sebagainya gitu kan ya. Kemudian sedikit melankolis, tapi ada sisi imajinatifnya dan romantis. Jadi tahun kelinci air ini tahun yang romantis sebenarnya. Dan tapi di dalamnya itu antusias, pengen tumbuh gitu ya. Cuma meskipun tumbuhnya perlahan, orang kurang sabar. Nah karena mereka kurang sabar, mereka cenderung ya itu ada piciknya, ada perhitungannya, ada egoisnya gitu, dan mudah cemas. Nah dengan demikian kita bisa melihat bahwa tahun kelinci air ini orang mau bertumbuh Pak, tapi kurang sabar. Karena kan kondisi luar ekonomi semua masih kurang resesi lah ya, kan ada COVID, betul ada banyak faktor-faktor di luar kekhawatiran gitu. Yang betul khawatir iya, pengen tumbuh iya gitu, tetapi kurang sabar. Nah, justru di saat ini kita sebagai pelaku ekonomi, sebagai pebisnis, sebagai berkarir, kita perlu lebih sabar, kita perlu lebih istilahnya lebih bermain aman, berjaga-jaga di tahun ini. Jadi kalau kita sih menyarankan di tahun ini kalau kita mau bertumbuh, kita mau berkembang, kita harus lihat kemampuan kita Pak. Jadi know your limit. Jadi kalau kita misalnya melihat kemampuan kita nih, misalnya kita mau ekspansi, cash flow kita oke nggak? Kemudian kita punya istilahnya kekuatan fundamental di dalam bisnis kita nggak? Bagus nggak? Gitu. Jadi lebih bagus di tahun kelinci air kita sarankan perkuat yang di dalam dulu, kayak gitu. Jadi cari aman, perkuat yang di dalam dulu. Kalau misalnya kita di dalamnya itu pondasinya kita cash flow kita ekspansi no problem, kayak gitu. Tetapi kalau misalnya memang belum cukup, belum bisa, maka kita jangan memaksakan diri. Jadi tahun 2023 bagi pelaku ekonomi kita menyarankan know your limit. Itu Pak, know your limit, betul. Jadi harus tahu limit kita seperti apa. Nah, kalau mengenai perjodohan gimana ya di tahun kelinci ya? Ini kan banyak nih artis-artis nih, lumayan nih.
Ya kalau tahun kelinci air adalah tahun yang lebih romantis. Nah, lebih romantis Nah, tuh, jadi Andi. siap. Mungkin Ya, Pak. pandemi ya dari beberapa tahun yang kemarin mau cari jodoh udah terhambat. Iya. Ya, mau keluar juga susah, Iya, mau ketemu bener. orang yang susah Ketemunya gitu. Zoom terus ya. Betul, betul. Zoom kan masih kurang jelas Iya, kameranya iya. gitu ya. Nah, tahun 2023 orang akan lebih berani, Iya. akan lebih seru untuk bisa berpetualang dalam cinta. Kayak Oh, gitu. Gitu, Ha. Andi. Jadi, Oke, ya. Jadi harus lebih semangat. semangat gitu ya. Nggak cuma sio kelinci aja ya? Oh, Sio yang enggak, lain. Semuanya semua harus sio semangat. akan Semuanya ya. tergerak untuk lebih romantis, Betul. lebih berpetualang dalam cinta di tahun ini. Oke, Sip. sebenarnya banyak banget ya yang ingin ditanyakan nih, apalagi soal asmara ya. Pasti Auto Family juga penasaran. Tapi nih saya penasaran juga nih ngomong-ngomong saya ingin bertanya ke Pak Iya, Judi. boleh. Pak Judi ini kan melihat kondisi pasar di otomotif selama tahun 2022 kemarin itu seperti apa sih? Dan menurut Pak Jody di kondisi 2023 ini akan seperti apa? ya? Tadi kayaknya sepakat nih saya sama Cece ya, bahwa di 2022 kalau kita lihat market ekonomi atau otomotif ya, itu menurut saya cukup bagus lah ya. Jadi kalau kita lihat memang stimulus dari pemerintah, animo masyarakat, terus kemudian banyaknya produk-produk baru ya, terutama di Toyota ya. Jadi sehingga market tuh cukup baik lah ya. Nah, bagaimana dengan 2023? Kalau 2023, kalau saya ditanya ya harus optimis, Andin. Jadi kita pasang target pun juga lebih lah ya daripada actual 2022. Kalau kita lihat di sini, walaupun gonjang-ganjing pemerintah, kalau kita lihat CNN ya kurang bagus, tapi saya tetap optimis untuk di 2023. Kalau yang penting salah satunya jangan COVID naik aja. Iya. Ya kalau jual mobil tuh rasanya semua orang butuh ya, baik yang udah lama ingin ganti, ada yang ingin baru, apalagi Toyota sangat inovatif. Ya setiap tahun pasti ada unit baru yang dikeluarkan gitu loh. Jadi saya tetap optimis nanti pasar otomotif di 2023 akan baik. Oke, optimis, sangat optimis. Berapa persen nih kira-kira Pak? Ya 25%, 30% lah 25% kita ada kenaikan daripada 2022. Dari sebelumnya. Iya. Oke. Nah ini ngomong-ngomong Cek, kita kalau misalnya untuk memaksimalkan hoki ini bagi para Auto Family itu seperti apa sih? Oke, untuk maksimalin hoki di tahun 2003 ini ya, untuk tahun kelinci air ini sebenarnya ada beberapa hal yang bisa kita lakukan ya. Tetapi untuk yang saya bagi dua lah, satu yang bagi yang berkarir dulu ya. Untuk yang berkarir karena ekonomi mungkin masih kurang stabil ya, masih kurang baik, disarankan untuk bertahan dulu. Ya, karena kita belum tahu ke depannya seperti apa. Tapi kan otomatis yang berkarir meskipun bertahan di tempat yang sama tetap mau grow, tetap mau bertumbuh. Nah, disarankan adalah kita meningkatkan upgrade diri kita sendiri. Jadi pertumbuhan akan tetap ada, cuma disarankan tetap stay bertahan di perusahaan yang sudah ada dulu gitu. Itu untuk bagi yang berkarir. Nah, kemudian yang bagi yang berbisnis ya, kita sarankan pertama adalah lebih meningkatkan daya tahan kita. Daya tahan bisnis kita adalah menghadapi berbagai faktor di luar. Kemudian bisa cari aman, atur cash flow kita dengan baik, tahu kemampuan kita ya. Kemudian yang kedua kita menyarankan adalah berusaha untuk coba berkolaborasi atau bekerja sama ya di zaman now ini sekarang zaman internet ya semuanya bisa mencoba untuk melakukan kolaborasi atau kerjasama. Dan satu lagi adalah mencoba melakukan viral marketing. Inilah strategi yang bagus untuk di tahun kelinci air 2023. Ini yang bagi yang istilahnya untuk yang berbisnis. Nah, kemudian secara keseluruhan sendiri kita harus mengetahui yang paling penting adalah know your limit gitu. Mengetahui batas kemampuan kita, apakah kita bisa mengusahakan di tahun 2023 ini. Kalau nggak bisa, bukan yang nggak bisa selamanya. Cuma kadang kita tunda dulu, kita perbaiki ke dalam dulu. Tapi tujuannya adalah supaya bisa mengejar, bisa meloncat lebih tinggi, bisa meloncat lebih jauh gitu di tahun selanjutnya. Ya, betul. Jadi orang lain kan pikir maunya ekspansi keluar, tapi aslinya dalamnya harus diberesin dulu. Nah, gitu. Nah, saran kita adalah di tahun 2023 nggak ada salahnya kita memperkuat diri kita sendiri, keahlian kita, skillnya kita, dan bisnis kita juga fundamentalnya diperbaiki. Kerjanya dari 8 jam 10 jam. Itu salah satunya. boleh gitu, tapi selama menjaga kesehatan itu yang paling penting. Kesehatan juga bisa pengaruh loh, sama betul. Feng Shui loh. Betul kan? Pak, betul. Karena ada temen ya, dia suka sakit-sakitan. Terus kita juga ada temen juga, kemudian dia ahli Feng Shui juga mungkin sama kayak Cece ya.
ternyata dia datang ada dapurnya kurang pas, terus ada kamar tidur posisinya. Itu benar ya, Cek ya? Sebenarnya benar, karena lingkungan mempengaruhi kita. Alam ya, iya. Betul, lingkungan. Sebenarnya lingkungan itu paling dekat adalah rumah kita, di mana kita menghabiskan waktu paling banyak. Tadi kan yang di Cece katakan juga dari awal bangunannya harus seperti apa dulu agar kita juga bisa mendukung hoki orangnya. Iya, Betul. Oke. Tetapi kalau saya boleh saran lah, kalau mau kan katanya kalau mau cuan harus sehat dulu. Iya. Ya, jadi kalau untuk fungsi rumah yang baik ya, tipsnya di tahun 2023 paling dasar adalah buka pintu dan jendela kita 2-3 jam di pagi hari, Pak. Oke. Untuk biar rezeki sirkulasi. masuk dong. Iya, betul. Anggap kalau ada angin tutup dong supaya nggak keluar lagi. belakang buka dikit, Pak, biar sirkulasi keluar. Kayak gitu. Jadi kalau kita makan terus ya tapi nggak keluar kan Sakit juga. Sakit juga, Sakit Pak. juga. Jadi harus ada masuknya banyak, Iya, keluarnya betul. dikit gitu. Jadi tujuannya sirkulasi udara. Jadi sirkulasi udara yang bagus kenapa, Pak? Karena akan memasukkan oksigen banyak ke dalam rumah. Kalau oksigennya cukup, Iya. pikiran kita jernih, badan kita segar Iya, gitu. iya. Dengan demikian kita kerja juga lebih semangat kayak gitu. Nah, itu adalah tips dasarnya dulu. Iya, betul. Kemudian untuk yang tips yang lain adalah di tahun kelinci air ini ya, tahun 2023 ini, jaga area barat dan timur dari rumah kita lebih bersih, kemudian cerah dan terang. Terang. Kayak gitu. Jadi ke area barat dan timur itu jangan berantakan, jangan kotor ya, jangan terlalu banyak barang gitu ya. Kita jaga dengan rapi dan bersih dan terang di area sana. Karena Sorry, Ceh, terangnya itu dari matahari atas atau memakai lampu? dua-duanya. Dua-duanya. Jadi kalau ada iya, kena sinar iya, matahari kan bagus. Berarti siang hari kan rata-rata udah setengah harian kan pasti kena kan. Iya, iya, Tapi iya. kalau gelap terus di ujung nggak ada jendela di pojok maka nyalain aja lampunya. Pantesan di rumah sering komplain, kan saya suka mati-matiin lampu terus supaya iri, kata PLN, Iya, kan. Wah, ditegur, ngapain sih gelap-gelapnya harus lebih terang nih supaya hoki datang. Oh iya, oke. Tapi Betul. iya sih bikin semangat juga kalau misalkan gelap kan jadinya kayak mager gitu Iya kayak ya. mager, Males kurang gitu. semangat Iya, kayak gitu. benar, Ya benar. kalau mau hemat Pak pakai lampunya yang LED lebih hemat ya? energi, Iya, betul. betul. Kemudian wattnya kecil aja Pak, Cocok. yang penting cukup terang, nggak perlu terlalu terang sampai Iya, iya, betul, segede betul. Ngerti. sampai gede banget gitu, tapi membuat rumah kita lebih nyaman seperti itu. Oke. Mungkin Pak Jody ada yang ingin ditanyakan nih mengenai mungkin apa peruntungan pasar ekonomi khususnya di bidang otomotif ya pasti. Otomotif ya. Iya. Nah, gini nih, saya mau nanya nih, kira-kira apa ada tips yang dibagikan kepada auto family ya untuk di show kelinci air ini nih? Tipsnya seperti apalah di tahun air? Khususnya untuk otomotif ya Pak Otomotif, Kalau untuk tahun kelinci air, Iya. bidang otomotif itu kan termasuk dalam elemen logam. logam. Nah, logam ini merupakan salah satu bidang usaha yang paling bagus prospeknya Pak di Oh, tahun kelinci air kayak gitu. Saya Cocok senang nih. dulu nih. Jadi selamat Pak, moga cuannya Iya, maksimal iya. pokoknya kayak gitu. Jadi yang di tahun-tahun sebelumnya Pak ya, di kelinci, di tikus logam, kemudian tahun kerbau logam gitu ya, kita kan maksudnya bidang bisnis elemen logam itu mengalami sedikit perlambatan, terhambat lah Pak seperti itu. Kemudian harus butuh stimulus supaya bisa lebih bergairah kayak Betul. gitu. Tapi sebenarnya sejak tahun macan air gitu ya, terutama semester kedua gitu, lebih bergairah Pak di otomotif ini, lebih banyak. Kalau kita lihat berita tuh kayaknya perkembangannya Heboh iya banget. heboh banget gitu perkembangannya, kemudian model-model barunya Iya, gitu. benar-benar. Dan orang juga Antusias. tergerak gitu, pengen beli, pengen coba, pengen punya mobil Terutama baru. kayak ada gitu. itu tuh apa? Mobil-mobil listrik. Betul, ya kan? betul, Wah, betul, orang Pak. heboh deh, ada hybrid, ada listrik, wah makin panas lah. Panas. Betul, betul. Iya. Nah, kebetulan di tahun kelinci air tetap lanjut, Pak. Waduh, Kayak gitu, terima hokinya kasih. gitu. Jadi untuk yang istilahnya otomotif ya harus giat gitu ya, melakukan segala usaha gitu untuk cuannya lebih maksimal gitu ya. Mungkin yang seperti saya tadi bilang bahwa bisa dengan kolaborasi, kemudian kerjasama, kemudian viral marketing dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya untuk secara umum ya auto family kalau mau beli mobil, jika memang kan di tahun kelinci air ini pandemi sudah akan mulai terkendali ya. Dari analisisnya kita di semester 1 ini sudah akan mulai terkendali, maka orang akan lebih berani untuk keluar, orang akan lebih berani untuk istilahnya untuk bergerak ya, nggak di rumah lagi pokoknya gitu. Maka kalau kita butuh ya istilahnya butuh transport yang baru, yang lebih keren, yang lebih kuat gitu ya, yang lebih bisa diandalkan, reliable. Toh kan udah di parkir nih tahunan gitu kan ya Pak, mungkin udah istilahnya kalau udah nggak sering diservis gitu kan ya, kan udah harus diservis lagi gitu kan ya. Kalau misalnya rasanya udah lama gitu pengen ganti baru, why not kayak gitu. Jadi tahun ini boleh
istilahnya mempertimbangkan gitu ya untuk memiliki transportasi yang lebih bagus lah, yang lebih bisa mumpuni untuk mendukung usaha kita, untuk mendukung cuan kita di tahun ini, seperti itu. Cocok sekali ya. Tapi jangan lupa prokes. Kalau PPKM udah dicabut, maskeran tetap. Betul, Pak. Setuju banget sama Pak Jody. Dan ini luar biasa ya, obrolan kita tuh semakin menarik, semakin penasaran lagi, apalagi yang ingin ditanyakan sama Cak Angeline ya, banyak sekali. Tapi ini sebelum saya menutup acara pada siang hari ini Auto Family, saya punya info nih untuk para Auto Family yang ingin memiliki kendaraan Toyota tipe apapun, bisa melakukan pembelian unit di Auto 2000 terdekat, di mana semua kemudahan sudah ditawarkan oleh Auto 2000 bersama Toyota Veloce atau TVC. Di antaranya ini bagi para Auto Family yang ingin melakukan pembelian secara kredit akan dibantu oleh Toyota Astra Finance dan juga Astra Credit Companies. Lalu juga untuk asuransinya bisa dibantu oleh asuransi Astra. Nah, jangan khawatir bagi Auto Family yang ingin menukarkan mobil lama ke baru, nanti akan dibantu juga ini oleh Toyota Trust. Banyak ya Pak ya, nggak usah all in ini ya. Jadi nggak usah repot ya Auto Family, nggak usah repot. Ya, nggak usah repot. Ini juga untuk para Auto Family nih yang nggak mau ribet dan ingin praktis, pastinya beli mobil di Auto 2000 ini sudah bisa online juga, pakai di J-Room aja dan showroom Auto 2000 ini di genggaman Anda. Lalu gimana sih caranya? Nah, kita akan saksikan tayangan berikut ini. Proses beli mobil yang mudah plus info promo terkini. Temukan mobil impian lewat genggaman. Visualisasi secara rinci di setiap transaksi. Proses registrasi yang mudah dan aman. Pengalaman eksklusif di setiap transaksi. Cari, beli, servis, hingga inquiry dalam satu aplikasi. Auto 2000 di J-Room. Toyota Showroom in your pocket. Wah, Auto Family ini begitu banyak ya kemudahan yang diberikan oleh Auto 2000. Dan tanpa terasa kita sudah berada di penghujung acara di Ngopi 2000, ngobrol virtual bareng Auto Family dengan tema New Year, New Me, kenali dirimu berdasarkan sio dan juga kepribadian. Semoga dengan acara Ngopi 2000 ngobrol virtual bareng Auto Family kali ini kita bisa tentunya menjadikan inspirasi yang lebih banyak lagi
dan juga saran yang berguna tentunya untuk para Auto Family dimanapun berada yang sedang menyaksikan tayangan ini. Nah, terima kasih sekali lagi kepada Cece Angelin Fang selaku CEO founder Feng Shui Consulting Indonesia. Terima kasih ya Ce, udah ngobrol dan menjadi narasumber kita pada hari ini. Dan tentunya juga Pak Judianto, terima kasih selaku Regional Business Division Head Auto 2000 Jawa Timur dan Bali sebagai tuan rumah nih yang sudah memberikan ruang kita melakukan talk show kali ini. Semoga sehat selalu untuk kita semua ya. Dan pastinya juga bagi para Auto Family yang ingin kami persilahkan juga ingin berkonsultasi dengan para wiraniaga kami untuk melakukan SPK dan juga mengikuti lanjutan acara di masing-masing cabang. Akhir kata saya Andin Wijaya mengucapkan terima kasih kepada Auto Family yang sudah menyaksikan tayangan Ngopi 2000 ngobrol virtual bareng Auto Family kali ini. Jangan lupa juga untuk terus saksikan Ngopi 2000 selanjutnya. Dan saya ingin mengingatkan jangan lupa ya klik like, comment, subscribe ke YouTube channel Auto 2000 ID. Dan juga nyalakan loncengnya untuk selalu mendapatkan notifikasi mengenai video terbaru dari Auto 2000. Stay healthy, bravo Auto 2000.